Ini barusan aja ada klarifikasi mengenai hubungan antara Mas Iyun dan Mbak Fauzana. Klarifikasi, kenapa sih ditunda? Kenapa sih konsernya kalau ditunda dari bulan Januari tanggal 4 kok dirubah tanggal 8 Maret? Itu kenapa? Terus terakhir klarifikasi mengenai keluarganya siapa sih yang nggak setuju. Nah wis, daripada lama-lama mending kita lihat ya videonya ya. Ini tanpa saya edit, video full dari Mbak Fauzana untuk kita semua ya. Sebentar videonya, ini dia videonya. Atau dua-duanya, baik dan tidak baik. Alhamdulillah sehat bun. Salam dari Madura bun, salam balik. Gak baik-baik saja bun. Kenapa? Kenapa gak baik? Coba cerita, kenapa tidak baik? Aku gak bisa, ini harus live. Bunda, aku udah beli tiket untuk acara Bunda. Ini konsepnya gimana? Tolong diperjelaskan Bunda. Aku udah diserang anak-anak untuk menjelaskan kenapa Bunda tidak hadir. Ya kan? Nanti kita tunggu dulu. Semuanya kita tungguin dulu. Anak-anakku yang lain masih di luar, disuruh masuk dulu. Biar rame di sini. Enggak kok, enggak. Mataku emang kayak mau tidur. Emang kayak gitu bentukan mataku kok. Sebentar. Kertasku di mana yo? Kertas. Mana kertasku? sabar. Gak tahu di mana. Saya sebentar. Kelihatan. Assalamualaikum bun, waalaikumsalam. Bentar, tak jelasin bentar yo, anakku. Harus dijelasin bun. Kami ini. bentar. Gimana mau letaknya? Aku ini ada cari sesuatu. Letaknya di sini loh kita di tulisannya. Sek di barasian tapi nggak tahu dulu di mana. Ketik lah. Instagram. Anak-anak agak nafsu makan bun, itu kenapa nggak nafsu makan? Kenapa nggak nafsu makan? Ngopo? Sopan ya, harus sopan. Kalau belum sopan, aku belum bisa ngomong. Kan, kayak macam apaan kayak? Aduh itu loh, ndak usah. Kenapa sih? Indah. Harus ngumpul dulu di sini ya. Harus sopan dulu, sesopan mungkin. Kalau nggak sopan aku nggak mau ngomong. Mungkin nggak ada loh. Malu. Sudah mulai sopan. Kalau nggak sopan mending turu wae. Tadanga api tutui pintu
kita harus tenang ya. Sebelum pembicaraan kita mulai, semuanya harus sopan. Semua harus ini adem ayem. Harus legowo, oke? Anak-anakku semuanya pintar kok. Nggak ada yang bodoh. Pintar semua. Ini udah kemana-mana ini. Aku nggak bisa diem aja. Bentar. Bunda itu kenapa diem terus, nggak mau ngomong? Hari ini aku bakal ngomong ya. Kalian harus siap-siap mendengarnya. Oke? Siap. Udah siap? Siap lah. Bunda umur berapa? Aku masih kecil loh. Harus aman, tentram, sopan, baru aku bisa memulainya. Sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Kita berdoa dulu. Kenapa ngakak? Harus tenang dulu. Ini komennya ini loh, terlalu gonceng banget loh ini. Benar, kita tunggu dulu anak-anakku masuk. Ada yang tadi komal-komal, yang masih dalam komal dipersilakan untuk masuk. Sebelum kita memulai dulu, kita persilahkan dulu mereka masuk ya. Aku nggak mau nanti ini beritanya kemana-mana, karena udah nggak bisa lagi nih. Ayo Bun, mulai. Oke, di sini aku ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Bunda membatalkan sepihak? Kalian kan bilang itu di komen-komen. Bunda, ada yang nge-DM juga. Bunda kenapa membatalkan ya? Kenapa membatalkan acara di tanggal 4 itu? Saya kasih tahu sama kalian semua. Aku, Bunda kalian ini tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Di acara itu sebenarnya 12.12 ya. 12.12 dikarenakan ada kesalahan atau gimana, jadi diresmikan pada tanggal 4. Dan kebetulan di tanggal itu aku jobnya nggak ada. Ya, jobnya nggak ada, dikhususkan untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 10 aku khususkan tanggalnya sebelum ditepatkan tanggal 4 sudah dikhususkan untuk Mami dan Papi beserta Mas Iyun dan Mas Roni juga, ya kan? Penyelenggaranya kan Mas Roni sama Mas Iyun. Jadi yang bernaung di Deli Wafa, ya kan guys? sabar, jangan bertengkar yo. Kalian harus legowo dulu. Oke. Ya. Korban kartu, nggak ada kartu-kartu sekarang, nggak ada kartu-kartu. Dengarkan aku ya. Di tanggal 4 itu sebenarnya aku udah mengsahkan acara tersebut karena dibenarkan kalau aku akan bakal datang ke Surabaya karena kami udah aku, keluargaku semuanya udah menganggap Mami, Papi, Mas Roni, Mas Iyun semuanya, Mas Anas, kami udah anggap satu keluarga. Jadi untuk acara tanggal 4 itu aku dan keluarga mempercayakan semuanya kepada Mami, Papi, Mas Iyun, Mas Roni juga, dan Mas Anas, ya kan? Semuanya kami udah anggap keluarga. Jadi kalau untuk bayaran niku aku tidak langsung ke kontak manajemen, nggak kontak manajemen. Semuanya aku serahkan ke ama yang berurusan sama Papi dan Mami. Dan ditelepon kemarin seminggu yang lalu, katanya di acara tanggal 4 itu diundur. Kenapa diundur? Katanya kata Mami Papi itu hanya terjual tiketnya 1.500, sedangkan target dari Mas Yun itu sendiri 10.000 penjualan tiket, dan terjualnya hanya 1.500 seminggu yang lalu. Ditelepon sama Mami Papi ke ama aku gitu loh guys. Jadi kemarin itu sudah aku bilang sama Papi Mami, aku
tidak ada keberanian untuk tampil di Jawa dikarenakan itu, karena aku hanya penyanyi tarkam, ya kan, penyanyi daerah saja. Aku takut tidak ada yang menonton aku, tidak dapat tidak menyukai laguku karena laguku hanya lagu daerah, begitu bukan? Hanya lagu, iya benar, iya. Ada yang bilang aku penyanyi tarkam, iya aku benar penyanyi tarkam. Aku disandingkan dengan penyanyi hebat yang ada di Jawa sana. Aku kayak apa sih namanya? Oh, nggak pede gitu. Tapi papi meyakinkan aku, ayo Fauzana kamu bisa gitu. Nanti berapapun penontonnya itu kata papi jamin semuanya akan suka. Bentar. Ini gimana ini? Bentar. Bakal suka dengan lagu-lagu kamu. Pertama kan papi mami juga udah menawarkan kemarin itu kan. Aku yang nggak mau, takut penonton yang di sana tidak menyukai karyaku, laguku gitu kan. Jadi papi mami bilang, ini kamu bisa nyanyi di Jawa dengan membawakan karya lagu daerah kamu. Jadi aku ini, alhamdulillah kalau misalnya ada yang banyak yang suka dengan laguku, aku sangat berterima kasih sekali gitu kan. Jadi benar nih, ambil alih lah Mas Roni dan Mas Iyun di acara tanggal 4 besok. Jadi penyelenggaranya siapa? Mas Roni dan Mas Iyun. Iya, benar. Apalagi yang kalian tanyakan? Papi, mami gimana sama bunda? Kami ya baik-baik saja. Ini di acaranya karena diundurnya di bulan puasa. Disebabkan saya punya prinsip, di bulan puasa itu tidak ada acara, ya. Karena saya ingin fokus ibadah, karena saya seorang pendosa juga. Cobalah kalian bayangkan, setiap manggung itu bermakeup tebal itu yang nggak bisa sholat, sering ketinggalan sholatnya. Saya ingin fokus di bulan puasa itu ya fokus ibadah saja gitu loh. Ruwet memang ruwet gitu. Kalau misalnya bunda kenapa? Bunda kan yang membatalkan tanggal 4 itu. Tidak, saya tidak membatalkan. Nanti kalau saya membatalkan sepihak itu merugikan banyak orang, iya kan? Benar. Iya, merugikan banyak orang. Saya sebentar. Harus kondusif loh ya. Aku live ini. Matikan komentar aja pun gak apa-apa, asal jangan ngomong kotor aja. Baik kan hubungannya bun sama papi mami? Baik, kami baik. Mereka adalah orang-orang yang baik guys. Makanya aku kan gak pernah tampil di Jawa kan. Ini kan perdana aku tampil lah. Aku sangat bahagia sekali karena kalian suka dengan lagu dan karyaku. Makanya aku memberanikan diri untuk tampil di Jawa. Sebelumnya aku udah bilang sama papi mami, ini nanti penontonku gimana? Hafal nggak laguku? Itu ada loh rekotannya sebelum ini. Kalian coba lihat di rekod yang sebelumnya. Ada itu. Cuman dikarenakan mami papi mengundur acaranya bulan puasa, akunya nggak bisa gitu loh. Boleh nyanyi di bulan puasa lagu religi, aku loh lagunya lagu daerah. Ya harus sopan. Aku nggak alasan, emang kenyataannya seperti itu. Bukan aku yang membatalkan loh ya. Ini gimana bun, aku udah pesan tiket atau aku udah pesan hotelnya, kendaraannya, itu gimana bun? Ayo aku kembalikan yang pertama, ini acaranya siapa? Acaranya siapa? Katanya aku hanya biduan yang didatangkan, aku hanya penyanyi tarkam. Ya benar sekali. Oke. Udah kalian jangan rusuh, jangan hujat sana sini. Semua orang yang di dekatku itu semuanya orang baik semua. Gak ada yang gak baik-baik semua ya.
Jadi aku harus meluruskan, gak bisa aku diem terus seperti ini. Aku diem bukan berarti aku gak melihat ya apa yang terjadi. Soal aku dihujat, soal ini udah ini, apa sih namanya ini? Tampil aku ini dikatakan Fauzana ini membatalkan sepihak, harus di ini dipidana segala macam, kalian ketik-ketik kayak gitu masuk di DM seperti aku gitu. Gak mungkin aku membatalkan, apalagi papi mami orang terhormat guys, orang yang aku anggap udah keluarga aku sendiri, walaupun kita cuman ketemu sekali tapi mereka sangat baik sekali terhadapku. Gak mungkin aku mengecewakan gitu loh. Iya, masalah ini semakin ruwet, makanya aku jelaskan di sini. Wong liya ngerti apa? Ya. Iya, acara ini udah 1 minggu dibatalkan. Udah dibatalkan dikarenakan di tanggal 4 aku kosongin ya guys ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 aku khususkan untuk di acara ini. Ya, dari 1 sampai 10 aku udah luangkan waktu untuk acara di Surabaya karena aku pertama kali kan tampil di Jawa. Jadi diundur acaranya di tanggal 8. Kebetulan di tanggal 8 bulan Maret itu bulan puasa. Ya, bukan aku yang membatalkan. Itu diundur dari pihak mami dan papi. Bukan aku yang membatalkan. Bukan hanya aku saja artisnya loh. Ada Niken juga, Niken Salindri, ada Mas Gilga juga, dan masih banyak artis yang lain. Nanti gimana Bun kalau Bunda yang membatalkan? Aku tidak membatalkan sama sekali, tidak pernah aku membatalkan ya, kecuali ada kemalangan baru. Ini nggak ada. Kata mami gini, kamu nanti kalau acara di Surabaya mau disandingkan dengan siapa? Aku bilang gini ke mami, aku mau disandingkan dengan Niken Salindri gitu. Kenapa? Ya karena aku fans sama dia, anaknya cantik, suaranya bagus kok gitu. Nanti aku minta belajarin lagu Jawa gitu. Ya mungkin belum rezekiku bertemu dengan mereka. Tak apa-apa. Apalagi yang ingin kalian tanyakan aja. Daripada ruwet semuanya, saling menyalahkan, saling bikin koma sana sini, menghujat sana sini. Hubungan aku dengan Mas ini tuh baik-baik saja, ya. Yang ribet itu siapa? Netizennya. Yang berkoar sana sini menghujat. Gak boleh seperti itu ya. Nanti digantikan Bunda kan nggak hadir, nggak apa-apa lah, kan digantikan dengan artis yang lebih terkenal. Nggak apa-apa guys, aku nggak apa-apa. Hubungan aku dengan papi dan mami sangat baik-baik saja, mereka adalah orang yang baik ya, nggak apa-apa. Apalagi yang kalian ingin tanyakan? Bukan hanya dengan papi mami aja aku konser itu loh. Itu kemarin Bapak Budi juga menghubungi Bada untuk aku acara di Jawa juga. Aku bilang seperti ini, bentar ya Bapak, ini aku selesaikan dulu manggung aku bersama papi mami. Nanti kalau udah selesai manggungnya, nanti aku hubungin Bapak gitu. Kamu kapan bisanya Fauzana, kata Bapak Budi kan. Kamu aja yang nentuin harinya, tanggalnya, segala macam. Bukan masalah itu Bapak gitu kan. Aku tuh sebenarnya manggung-manggung jauh itu lewat pesawat itu ini kan aku udah bilang tadi di awal toh. Takut karena sering ada turbulence gitu loh. Iya. Kalau udah sering aku terbang sana sini, tapi ini rada-rada takut terbang dengan pesawat itu. Ninja SS-nya aman Bun, aman.
aman. Saya sebentar. Oke. Dengan Pak RT hubungan Bunda gimana? Kami baik, semuanya baik. Terakhir kan aku bertemu dengan Pak RT kan 10.10 kemarin. Gimana hubungannya dengan Pak RT? Baik-baik saja, orangnya baik juga. Dan sebenarnya sebelum tanggal 4 juga Mami ingin mengajak aku ini 12.12 ya, 12.12 untuk promo besar-besaran. Dikarenakan di bulan 12 ini aku berniat untuk berniat untuk merefreshingkan otakku memang, karena hujatannya begitu banyak sekali terhadapku. Dari mulai ini kalian lihat ya, dari mulai mukaku, pakaianku, apalagi bentukanku. Mungkin kalau aku bernafas saja salah sama mereka yang tidak menyukai aku. Ya, sebanyaknya orang menyukai kita, sebanyak pula itu orang yang tidak menyukai kita. Jadi kita harus legowo menerima apapun yang diberi ke kita gitu loh. Disindir sana kemari, dihujat, di ini kan, sampai kemarin masalah YouTubeku. Ya, masalah YT, kan gak boleh ngomong YouTube di sini ya. Masalah YouTube itu aku benar-benar drop banget itu. Kalian masih sempat menghujat. Ya ndak apa-apa, mungkin orang punya sifatnya masing-masing. Yang bisa menilai itu hanya orang-orang yang pintar, hanya orang-orang yang berhati baik gitu loh. Kalau pikirannya udah benci sama satu orang, ya walaupun orang itu baik, walaupun 1000 kebaikan pun akan hilang dengan satu keburukan mereka. Ya, pokoknya ini hanya ingin ketenaran saja. Aku udah bilang dari awal, aku itu gak ada niatan sama sekali untuk terjun di dunia perartisan ini. Dikarenakan aku dulu kan kerja di bandara, ya semua kehendak yang maha kuasa. Mungkin rezekinya aku di sini, alhamdulillah. Dulu aku sempat vakum selama berapa bulan gitu ya, 9 bulan mau setahun aku mau vakum itu, dikarenakan juga ada percecokan seperti ini. Aku kalau dibilang kuat gak Bun ngalamin kehujatan seperti ini, aku orangnya lemah sebenarnya, gak kuat dihujat sana sini ya. Kenapa? Karena aku tidak pernah di dunia sosial media ini gitu loh. Tiba-tiba aku masuk ke dunia perartisan ini, adalah ini cekcok antara pihak ini dan pihak ini. Itu semua gara-gara aku juga. Karena Sana ini nggak mau sama saya, harus sama saya, diperebutkan dalam arti ini, diperebutkan. Saya merasa ini tidak baik, jadi saya tidak memilih sama siapapun ini. Yang bertengkar mereka, saya yang diinikan. Sama siapapun ini, yang bertengkar mereka, saya yang diinikan. Ya, saya yang menyelesaikan. Saya mundur selama berapa bulan itu, saya 9 bulan kalau tidak salah saya vakum di dunia ini, di dunia YouTube itu perartisan. Cuman ada jalannya lagi, saya kembali lagi saya dengan orang baru, istilahnya produser baru ya, seperti itu. Pasti ada percekcokan, pasti. Saya udah nyerah kemarin itu. Setelah bangun lagi YouTube-nya, saya berdiri sendiri. Dan setelah saya berdiri sendiri, gimana ya, semuanya di take down. Kalian bayangkan itu 20 video di take down semua ya. Hari itu juga saya merasa, ya Allah Tuhan, kalau emang ini jalannya tolong dipermudah, kalau tidak jauhkan sejauh-jauhnya gitu loh. Tetap ada jalannya. Mungkin rezekinya saya di sini membantu keluarga saya, orang tua saya, ya kan, ada jalannya. Ya sudah, saya lanjutkan lagi. Alhamdulillah 2 tahun ini baru berpenghasilan lagi. Dan kemarin ada benturan YouTubeku diambil orang. Ya, kembali dengan
kasus yang sama. Saya sempat drop hari itu. Kebetulan hari itu saya pulang manggung, ya. Saya pulang manggung dan dapat berita seperti itu. Berita seperti itu, saya drop banget itu. Dan itu saya lagi dihujat-hujatnya. Masalah payung. Ya, masalah payung karena saya dipayungin kan. Ya saya terima aja, mungkin orang beranggapan apa gimana, saya terima aja. Itu hujatannya berurut-urut itu dari bulan ke bulan sampai bulan 12 ini saya ingin liburan dan ada benturan lagi. Yo piye, kayak gimana ini? Mau liburan ada benturan lagi. Serangan serangan fajar. Harus diperjelas karena ini kan menyangkut banyak pihak, jadi saya harus speak upnya untuk apa, supaya kalian tidak menyalahkan saya sepenuhnya gitu loh. Mungkin saya salah juga, saya mohon maaf gitu. Masalah dengan siapa lagi yang ingin kalian pertanyakan? Dan Mami ingin mengajak saya brand ambassador. Mami mau bayar berapapun. Saya tidak mempermasalahkan bayarannya, tapi saya tidak mau merugikan Mami. Ditakutkan seperti ini contohnya. Tiket hanya terjual 1.500 dan saya udah bilang dari awal, saya takut nanti penontonnya nggak ada, merugikan Mami juga, merugikan Papi juga, dan pihak penyelenggaranya seperti Mas Roni dan Mas Yun kan. Saya tidak mau merugikan orang, dan sekarang terbukti penjualan tiketnya hanya 1.500 dan mau dijadikan saya BA, nanti impact-nya nggak ada, nanti nggak ada itu feedback nggak baik gitu loh. Saya nggak mau merugikan gitu loh. Mami Papi itu orang baik banget. Saya nggak mau. Kalau bayaran itu terserah Mami mau bayar saya berapa, tapi saya nggak mau merugikan loh. Ya, nggak mau merugikan, nggak mau. Karena saya udah menganggap Mami Papi itu adalah keluarga saya. Seperti itu. Saya minta maaf banget sama Mami, bukan saya nggak mau menjadi BA-nya. Saya takut Mami Papi nanti rugi lagi. Aku merasa bersalah banget sama mereka ini. Tiket hanya terjual 1.500 dan nanti kalau jadi BA terjual berapa? Semuanya saya pikirkan, bukan hanya menerima uang saja. Itu feedbacknya ke mereka gimana? Gitu loh. Gak mau. Ya sudah, kalau misalnya saya hanya di Minang saja nggak apa-apa. Saya minta maaf sama Mami, nggak mau jadi BA itu bukan karena saya merasa besar atau gimana. Saya nggak mau nanti Mami kecewa gitu loh, nanti penjualannya berapa, nanti nggak ada feedback baik. Saya minta maaf Mami, karena Mami itu orang yang baik, yang saya juga sering chatan sama Mami gitu loh, sama Papi juga. Iya, benar. Hubungan Bunda dengan Mas Yun gimana? Kami baik-baik saja, ya. Kalian selalu serang saya dengan ini. Kenapa Bunda tidak klarifikasi tentang hubungannya? Baik, saya akan menjelaskan ya. Harus dijelaskan. Saya nggak mau ini beritanya kemana-mana lagi ya. Udah riuh banget ini, nggak bisa lagi. Hubungan saya dengan Mas Yun baik-baik saja. Dan kalian bilang, restu mana? Oke, saya bertanya kepada kalian yang menonton hari ini, ya. Penonton yang menonton 125.000 orang ini, saya bertanya, jika kalian seorang perempuan ya melihat orang yang dia ini PK dengan perempuan lain, dan ini kalian bisa lah menilai dengan sendiri. Kalau mungkin di saya
ya nggak apa-apa, atau sedikit ini nggak apa-apa lah ya. Kalau orang tuanya gimana? Ya, image-nya seorang laki-laki gimana jadinya sama orang tua? Coba ngomongnya itu loh, ngomongnya kemana-mana, berembes loh itu kemana-mana. Gimana nanti orang tua saya menilainya, gitu loh. Aku udah bilang dari awal-awal, nanti kalau udah reward kayak gini, nanti aku yang dipermasalahkan. Bunda lagi yang dipermasalahkan, aku lagi yang dipermasalahkan. Aku aja berfoto dengan orang, itu pun bukan aku yang merangkul, itu dibuat editan AI atau apa itu, berpelukan lah. Itu kan jatuhnya fitnah sama akunya. Ya nggak apa-apa, nanti dosanya di orang, itu pahalanya di aku. Ya, nggak apa-apa, cuman itu tidak benar aku memeluk dengan erat seperti itu. Gitu loh. Beritanya udah kemana-mana, nanti lagi aku yang dipermasalahkan. Ya, itu baru aku loh. Ya, itu hanya satu orang loh, itu baru satu orang, dan aku pun tidak merangkul. Dia yang merangkul, dia senior guys, dia apa sih namanya, dia udah terkenal banget loh. Masa dia suka sama aku? Yo nggak ngono, orang terkenal banget loh itu. Masa suka sama aku, penyanyi daerah ini yang kalian bilang penyanyi Tarkam? Itu siapa? Bunda penyanyi Tarkam, biduan Tarkam, kan kalian bilang gitu. Siapa yang bilang kayak gitu? Betul kan? Gak mungkin. Masa seleranya aku yo ngono? Kami itu satu kampung juga. Ya, aku perjelas lagi. Yang cemburu sopo? Nah, dibalas dengan perempuan banyak. Ayo. Cobalah kalian pikirkan, kalian ini wanita ini, melihat ya pasangan atau gimana lah dengan perempuan lain sana sini. Coba aku tanyain, kenapa Bunda nggak ke Tulung Agung? Aku pertanyakan lagi sama kalian. Kalau aku ke Tulung Agung, berarti aku yang laki-lakinya. Iya kan? Berarti aku yang laki-lakinya, nggak ngono. Masa perempuan yang mana mau laki-laki, aku bisa saja loh. Aku bisa saja pergi ke sana. Tapi nggak ngono, nggak ada perjuangannya, gimana iki? Masa perempuan yang ini, yang menurut laki-lakinya. Kalau cinta ya itu dibuktikan dengan apa? Dengan datang ke rumahnya si perempuan. Belum datang ke rumah ini dia ngapain yo? PK-PK dengan cewek lain. Ya image-nya buruk di mata orang tuaku. Nanti dibilang gak restu. Gimana? Udah riwet ini. Nanti itu restu, gak restu itu karena ulahnya siapa? Ayo loh. Aku tidak mempermasalahkan. Cuman orang tuaku gimana? Orang tuaku aja udah tua-tua loh itu. Pikirannya pasti gini. Kok anak ini PK-PK dengan wanita lain sedangkan dia bilang suka. Coba kalian di posisi aku. Gimana pun aku menjelaskan, orang ada buktinya. Oh. Hiburan. Nah ya, kalau kalian bilang hiburan sekarang, nanti tak bikin kayak gitu, kalian bakal ngereok semua. Kalian bilang aku perempuan gak baik, kalian bilang aku ini, Bunda itu ndak contoh wanita, ndak tulus, ndak baik, aku diserang lagi. Ya, di akunya, kalau aku yang melakukan, satu kesalahan yang aku lakukan, 1000 kebaikan aku dilupakan. Yo piye iki? Gak ngono konsepnya. Coba kalau dia PK-PK dengan perempuan lain, kalian bakal serang tidak? Tidak. Yang akan disalahkan siapa lagi? Aku.
ya, kembali ke pasal 1. Apapun yang terjadi, bundamu iki yang salah. Aku nih dinobatkan wanita tersabar ya. Nanti dibilang, Bunda ini jual kesedihan. Jual kesedihan dari mana? Lo mataku gak ada berair ini loh. Gak nangis aku. Apalagi nanti ini ada potong-potongan video lagi, nanti digabung-gabungkan seakan-akan nanti aku yang bersalah atau Mas Yun yang bersalah atau Papi Mami yang bersalah. Itu kerjaan siapa? Sengkuni. Kalian pertanyakan, gimana, masih baik nggak? Kembalikan kepada kalian. Kalau perilakunya seperti itu, apakah orang tua aku akan masih baik? Sebenarnya aku udah mau live ini. Ini dikarenakan kalian semua, entah apa-apa. Apa namanya? Apa sih namanya? Haus akan ketenaran. Aku dibilang haus akan ketenaran. Haus akan ketenaran gimana? Lo bulan 12 ini aku stop job kok. Aku ini kosongkan karena kan aku pengen liburan. Sedangkan baru liburan 5 hari belum keluar. Yang keluar siapa? Mama sama adik-adik. Alhamdulillah ya, barusan kita semua tahu lah bahwasanya Bunda Fauzanah sedang klarifikasi. Klarifikasi ada 3 ya, ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, klarifikasi mengenai hubungan Mas Yun dan Mbak Fauzanah. Apakah masih aman? Alhamdulillah masih aman ya. Terus yang kedua, klarifikasi tentang kenapa sih kok ditunda konsernya. Ternyata sama tahu sendiri lah ya. Ternyata tiket konsernya nggak laku sesuai dengan prediksi penyelenggara. Nasi 10.000 akan terjual. Ternyata faktanya hanya 1000-an. Maka diundur sampai bulan Maret 2025 besok tanggal 8 ya. Yang ketiga sih mengenai keluarga, siapa sih sebenarnya yang nggak setuju dari keluarganya Mas Yun ataukah dari keluarganya Fauzanah ya. Jadi kan gini kan enak ya kan, ini kan jelas siapa yang salah dan siapa yang harus diperbaiki gitu ya. Menurut saya gini, siapa yang salah? Nggak ada yang salah menurut saya, nggak ada yang salah ya. Kita hanya manusia biasa, kita nggak luput dari salah dan dosa ya. Yang sudah terjadi kita perbaiki aja ke depan, kita perbaiki dulu yang salah-salah itu kan. Memang kita tahu, semua tahu ya, kita baik aja sama orang ya, kita baik aja sama orang, pastilah ada orang yang nggak suka, itu wajar ya kan, ya kan? Itu yang dikatakan Mbak Fauzanah tadi ya.